Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah untuk hidup di permukaan buminya ini. Maka peluang dan ruang ini hendaklah kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka menambahkan lagi keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang merugi. Lebih-lebih lagi kita sekarang berada pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadanlah bulan yang sangat-sangat dan sungguh kita idamkan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka mari kita rebut keberkahan tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, maka mari kita merebut rahmat yang disediakan oleh Allah. Bulan Ramadan bulan yang dilipat gandakan pahala dari sisi Allah. Maka mari kita gunakan peluang ini untuk memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berpuasa di bulan Ramadan, juga kita bermain dengan Al-Quran. Sebab bulan Ramadan dengan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Kemuliaan bulan Ramadan ada bersempurnaan dengan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran bersempurnaan juga dengan bulan Ramadan. Justru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Para hadirin, Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan tentang sejarah. Adapun sejarah-sejarah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah merupakan pengajaran dan pelajaran bagi kita yang sekarang, yang akan datang, bahwa Al-Quran itu adalah sesuai pada bila-bila masa dan di mana juga. Oleh karena itu, Quran hendaklah kita jadikan rujukan dalam kehidupan kita. Al-Quran jadikanlah sebagai teman dalam hidup kita. Dan insya Allah jadikan juga Al-Quran sebagai kerinduan dan kecintaan di dalam hati kita. Karena Al-Quran disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, baca kamulah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena kata Nabi, Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat memberikan pertolongan bagi si pembacanya. Maka peluang dan ruang inilah yang akan kita gunakan bil khusus di bulan Ramadan untuk kita meningkatkan amal ibadah kita dengan membaca Al-Quran. Tadi kita sebutkan bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi Quran banyak menceritakan tentang sejarah. Sejarah yang dapat kita ambil umpamanya dalam Al-Quran itu sendiri, dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ialah surah yang ke-18 dalam Al-Quran. Kemudian ayat yang ke-82. Di sana itu banyak memberikan pengajaran kepada kita tentang kisah sejarah Nabi Allah Musa bersama hamba Allah, yang pada satu ketika mereka, ya, Nabi Musa dengan hamba Allah ini mengharungi satu perjalanan. Maka dalam perjalanan itu ada sesuatu yang dilakukan oleh hamba Allah, yang kata sebagian ulama mengatakan Nabi Khidir, di mana perbuatan atau kelakuan yang dilakukan oleh Nabi Khidir membuat sesuatu Nabi Musa kurang berkenan. Padahal apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu adalah memang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebut, hadza min amrillah. Ini adalah perintah dari Allah. Jadi dalam Al-Quran tersebut, surah Al-Kahfi tersebut, ayat berbunyi, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Yakni
dalam perjalanan Nabi Musa berserta hamba Allah ini, mereka bertemu dengan satu bangunan, di mana bangunan itu pada nyatanya sudah mau roboh, sudah mau runtuh istilahnya. Maka dengan demikian, si hamba Allah tadi yang bersama Nabi Musa ini memperbaiki, membetulkan bangunan yang condong atau bangunan yang mau tumbang tadi. Sedangkan apa yang dilakukan oleh hamba Allah ini kurang berkenan di hati Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, sesudahnya hamba Allah ini menerangkan kepada Nabi Musa bahwa apa yang aku lakukan ini adalah perintah dari Allah. Sebab di situ ada harta anak yatim, 2 orang anak yatim, ghulamaini yatimain, 2 orang anak yatim yang mempunyai ayah yang saleh. Jadi di bawah bangunan itu ada harta karun, peninggalan daripada ayah daripada anak yatim yang saleh ini. Jadi di sini kita mendapat pengajaran bahwa ibu bapa yang saleh ada hubung kaitnya dengan anak yang saleh. Jadi pada kesempatan ini, dalam ayat ini kita nak mengambil satu kisah tentang cerita anak yang saleh. Nah, kesalehan anak dia bukan ibaratkan barang bulat datang bergolek atau barang pipih datang melayang. Melainkan kesalehan anak itu ada hubung kaitnya dengan kesalehan ibu bapa. Nah, jadi kalau kita ibu bapa maukan anak yang saleh, pastikan kita juga lebih dahuluan saleh. Jangan hanya mencita-citakan maukan anak yang saleh, tetapi kita sebagai ibu bapa tidak berperan menjadikan insan yang saleh. Nah, tadi disebut dari Allah Subhanahu wa taala, apa katanya, wa kana abuhuma saliha. Jadi kesalehan anak ini tadi ya, ada berkenaan dengan kesalehan kedua orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk nak menjadikan anak saleh haruslah melalui ikhtiar. Ikhtiar artinya apa? Usaha. Di mana usaha ini tentunya dengan cara memilih. Untuk kita nak menjadikan keluarga keturunan yang saleh, saya katakan tadi, dia adalah bersumber daripada ibu bapa yang saleh. Maka untuk nak menjadikan keluarga saleh, kita harus berikhtiar memilih pasangan yang saleh dan salihah. Di sini dipesan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Takhayyaru linutfikum fa innal irqad dassasu. Yani kata Nabi, pilihlah tempat kamu menanam benih itu, karena perangai atau akhlak kedua orang tua itu menurun kepada anak. Jadi untuk nak menjadikan keluarga saleh mesti kita berusaha. Tidak boleh bergantung kepada nasib. Inilah cerita yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kesalihan ibu bapa tadi menghasilkan anak yang saleh. Jadi berusaha memilih. Kemudian yang kedua, berusaha berdoa. Ini usaha, ikhtiar. Di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kita baca dalam sejarah, beliau juga adalah daripada insan yang ketika itu sangat-sangat berhajat kepada zuriat. Tetapi walau bagaimanapun beliau berhajat kepada zuriat, beliau tidak hanya asal maukan zuriat, ya, tetapi beliau berdoa, memilih, berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Ini ikhtiar dalam bentuk doa. Tadi dalam bentuk usaha, memilih. Memilih pasangan hidup yang saleh, ya, keturunan yang saleh. Jadi antara ikhtiar berbuat dengan berdoa tidak boleh dipisahkan. Satu. Yang kedua, sebagaimana kita katakan di awal tadi, banyak ibu bapa yang maukan anak saleh, menginginkan anak yang saleh, ya. Tapi usaha untuk mendatangkan kesalehan itu tidak dilakukan. Ini adalah satu kesilapan dan kesalahan yang perlu diperbaiki. Kemudian hari ini juga banyak ibu bapa yang merintih tentang masa depan anak. Bagaimana anak-anakku nanti? Para hadirin sekalian,
rintihan orang tua terhadap anak itu perkara yang wajar. Kita sebagai ibu bapa memang semestinya harus berfikir bagaimana anak kita ini ke depan. Kehidupannya di dunia seperti apa, nanti hidupnya di akhirat seperti apa. Maka ini memang sewajarnya menjadi buah fikiran terhadap kedua orang tua. Perhatian sekalian. Nabi Allah Ya'qub alaihissalam sebagai seorang nabi pun beliau juga bimbang-bimbang dalam kehidupan anaknya. Sehingga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Allah Ya'qub mengenai anaknya. Am kuntum syuhada idh hadar Ya'qub al-mautu idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Yakni tatkala Nabi Ya'qub merasakan dirinya sudah pada usia lanjut, ya. Kemudian beliau dalam keadaan demikian bimbang. Apa yang dibimbangkannya? Kata Nabi Ya'qub, kalau nanti aku sudah tidak ada lagi di permukaan bumi ini, kalian wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah dalam sepeninggalan ayah? Nah, di sini perhatian sekalian jelas. Seorang nabi bimbang, ragu bagaimana nanti keadaan anaknya kalau sudah dia tiada. Apatah lagi kita sebagai insan awam, keresahan dalam hati kita, dalam pikiran kita adalah wajar. Cuman perhatian sekalian, Nabi Ya'qub jelas di sana itu kebimbangan beliau tentang penyembahan, tentang iman, tentang akidah anak-anaknya. Kita kadang-kadang tidak berfikir masalah akidah, masalah iman anak-anak. Coba kita lihat ya, kalau tadi dalam Al-Quran Allah sebut ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah dalam sepeninggalan ayah nanti. Kita kadang-kadang tidak berkata ma ta'budu. Kita berkatakan ma ta'kulu min ba'di. Berbeda ma ta'budu dengan ma ta'kulu. Kalau ta'kulu tu ma ta'kulu min ba'di, apa nanti yang kalian makan kalau ayah sudah tak ada, mak enggak ada, kalian makan apa? Kita lebih menumpukan kepada makan. Oleh karena itu belajarlah baik-baik. Mesti lulus pelajaran yang betul. Maka belajarlah setinggi-tingginya. Alhamdulillah. Anak-anak sekarang ni pelajaran tinggi-tinggi. Tapi ibadahnya kepada Allah, akhlaknya kurang. Sebab kita menekankan tentang kepentingan dunia semata. Ini bukan ciri-ciri orang saleh seperti itu. Orang saleh tadi ialah memikirkan bagaimana kejayaan anak-anak dunia dan akhirat. Yang kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kemudian usaha-usaha untuk mendidik anak yang saleh ini termasuklah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak kewajiban ibu bapa terhadap anak itu ada 3. Yang ini barangkali jarang kita pahami. Di antara yang 3 ini apa yang ditekankan Nabi? Memberi nama-nama yang baik. Ini nama kadang-kadang kita ambil apa namanya? Kita ambil ringan. Padahal masalah nama ini ditekankan Nabi di dalam hadisnya. Memberikan nama anak itu dengan nama yang baik. Coba kita lihat bagaimana Allah memberi nama anak Zakaria yang namanya Yahya. Itu langsung diberi oleh Allah nama Yahya. Ya. Kemudian bagaimana dengan nama Maryam? Ini nama. Sebab nama itu sendiri adalah menunjukkan yang dinamai. Al-ismu tadullu alal musamma. Maknanya nama itu menunjukkan kepada orang yang dinamai. Kalau umpamanya namanya Muhammad, Hasan, itu sudah barang pasti nama-nama yang baik dan pastinya ini adalah nama-nama Muslim. Jadi nama itu adalah identiti. Yakni memberikan ilmu kepada anak ini manakala anak sudah berakal. Artinya mengajarkan ilmu-ilmu agama itu dari kecil. InsyaAllah baru anak ini bisa menjadi yang saleh. Dari kecil. Membentuk bambu itu, buluh kata orang kampung, dari kecil. Dari apa namanya? Dari rebung. Kalau membentuk buluh itu daripada besar, sudah besar nak dibentuk, itu sulit. Jadi bermula daripada kecil. Mengajarkan anak itu dengan ilmu agama manakala dia sudah berakal. Kemudian yang paling penting lagi apa dia? Agama tadi. Agama termasuk di sini yang paling penting apa? Salat.
Salat adalah tiang agama. Bayangkan agama Islam kita ini tegak berdirinya pada salat. Bagaimana mungkin anak atau keluarga menjadi anak yang saleh kalau salat tak dilakukan? Dan ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah. Nanti kata Allah, di peninggalan engkau ya Muhammad, banyaklah umat-umatmu itu yang meninggalkan salat. Ini adaa'us salah. Kemudian kata Allah, kalau sudah seseorang itu meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, yang menjadi ikutan dalam hidupnya ialah nafsu dia. Nafsu ya. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah kamu mengikuti apa yang aku datangkan kepadamu. Apa yang datangkan Nabi adalah Islam. Jadi untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi hamba yang saleh, kita tidak boleh lari daripada ajaran Islam itu sendiri. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersalat bermakna orang yang ada hubungannya kepada Allah. Oleh karena itu hidup ini ya baru sempurna jika ada hubungan kepada dua connection. Hablum minallah wa hablum minan nas. Yani hubungan kita kepada Allah, hablum minallah ya salah. Yani hubungan kita kepada Allah itulah dia salat. Wa hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia itulah yang nama zakat. Maka dalam Al-Quran itu sebut wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ini adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Kemudian para hadirin sekalian, untuk menjadikan anak yang saleh, pastikan ada 4B ya. Pertama apa dia? Berakhlak. Ada disebut orang bilang berilmu. Sebenarnya bukan berilmu dulu, berakhlak dulu. Sebab apalah artinya anak punya ilmu yang tinggi tetapi tidak berakhlak. Oleh karena itu akhlak adalah peranan pertama untuk mendidik anak yang saleh. Perhatian sekalian, kalau kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak memuji ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak memuji ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sehingga disebut oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad punya akhlak yang agung. Nah, kita sekarang ni terbalik. Kita dulu kan ilmu. Akhirnya belajar setinggi-tingginya tapi akhlak pupus, tidak ada lagi. Oleh karena itu Nabi kata al-adabu fauqal ilmu. Adab, akhlak itu di atas daripada ilmu. Jadi untuk nak menjadikan anak kita saleh, tanamkan akhlakul karimah. Kemudian apa lagi yang kedua? Barulah dia ilmu. Berakhlak, berilmu. Setelah berilmu, lalu beriman. Ada orang beriman tapi tak berilmu. Bagaimana iman yang tak berilmu? Maknanya iman yang tidak berkualiti. Kemudian sesudah berilmu baru beriman, sudah beriman baru beramal. Jadi 4 ini ya perlu. Berakhlak, berilmu, beriman, beramal kepada Allah. Ini ciri-ciri hamba Allah yang saleh dan juga inilah ciri-ciri keluarga yang salihin was salihat. Perhatian sekalian. Kita sebutkan tadi untuk nak menjadikan membina keluarga salihah harus berikhtiar melalui pemilihan, melalui doa. Itu pun kadang-kadang para hadirin pun tak berhasil juga. Ya, tak berhasil kita. Walaupun kita sudah berdoa, Ustaz, saya sudah berdoa, saya sudah memilih, tapi tak berhasil juga Ustaz. Soal tak berhasil ini kita serahkan kepada Allah, sebab walau bagaimanapun Allah juga telah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kita melainkan sedaya kemampuan kita. Tapi falsafah menyebutkan membina manusia, membentuk manusia tidak seperti membina satu bangunan. Kalau kita membangun satu bangunan, ada masa bermula, ada masa berakhir. Tapi membangun manusia ada masa bermula, tapi tidak ada masa berakhir. Maknanya apa?
terus berterusan, tidak boleh separuh jalan dan tidak boleh bosan. Tadi saya katakan, membangun manusia bukan seperti juga kita menanam pokok pisang. Kalau pokok pisang kita tanam, tumbuh pisang. Tapi manusia ini kadang-kadang bagaikan apa? Bagaikan menanam padi di sawah. Padi ditanam, tumbuhnya lalang. Harap yang baik, tapi kadang-kadang juga kita gagal. Tetapi kalau kita sudah berusaha, sedaya kemampuan, sedaya kekuatan, dengan usaha, dengan doa, lalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan berputus asa, terus berkarya, terus berdoa, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita usahakan mendapat restu, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kita sampaikan melalui Al-Quran, ayat yang ke-82 dalam surah Al-Kahfi, tentang kisah sejarah anak yang saleh yang ditinggalkan oleh ibu bapa yang saleh. Mudah-mudahan kita juga menjadi keluarga yang saleh dan salihat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.